Shalom Arema. Shalom sukacita semangat. Coba sekali lagi. Shalom Kegi. Shalom sukacita semangat. Wah, kita hari ini mau merayakan apa sih, Kak? Hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. He has risen guys. Udah Iya bangkit nih. hari ini. Yang Berarti, akan kita rayakan. Iya, kita bakal merayakannya sepanjang hari ini ya, Kak ya. Ya betul sekali. Jadi sebelum kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau bersatu dulu dalam doa, kita satukan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Kau telah kumpulkan kami walaupun secara daring ini Tuhan, Kau yang berkati kami Tuhan, hari ini Kau telah bangkit Tuhan, kami akan rayakan kebangkitan-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir tanpa terganggu apapun Tuhan. Kau yang bimbing kami, Kau yang tuntun kami supaya kami bisa terfokus untuk-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah. Kita kan tadi ya udah bilang rayakan, pengen nyanyi gak sih Kak? Pasti, kan mau merayakan kebangkitan Iya. Tuhan kita. Selain kelahiran, ada lagi sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kasih buat kita. Kebangkitan ya. lewat kebangkitan. Jadi kita mau rayakan yuk, bareng-bareng kita mau nyanyi. Harus semangat ya Kak ya? Betul, Tuhan Yesus bertepuk sudah tangan. bangkit buat kita, jadi kita harus rayakan sambil semangat ya Kak ya? Pastinya, yuk tepuk tangannya, senyumnya. Boleh loncat-loncat juga Iya. menari buat Tuhan. Gak apa-apa di rumah ini ya Kak ya? Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi ya Kak ya? Sekali lagi. Kita mau katakan rayakan, Yesus rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Keren banget ya Kak lagu ini. Rayakan. Ayo tuh ayo rayakan, Rayakan. ya. Party ya. Party. Kak, selain Natal, Tuhan Yesus tuh selain Natal itu kan ngasih hadiah tuh lewat dirinya. Hari ini juga dia ngasih hadiah lewat kebangkitannya. Iya. Is, Keren Jadi- ya Tuhan Yesus tuh ngasih hadiah terus ya Kak ya buat gak kita. cuma Santa Claus, Betul. tapi Saint Christ. Hey. Ya, kita juga punya Saint Christ ya, namanya Kristus yang menyelamatkan kita. Iya. Jadi kalau gitu kita mau puji-puji dia nih. Masih semangat ya, masih berapi-api ya Kak Iya. semangatnya ya. Memuji anak Allah. Kita mau Betul. menyanyikan satu pujian tentang anak Allah. Kita mau kenalan siapa sih anak Allah itu ya Kak ya. Yes. Gimana sih dia? Ya, namanya Yesus guys. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
membuktikan ya Kak, dia hidup, dia bangkit. Betul, dan hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, jadi hidup, ayo. Hidupkan. Ayo semangat atau semangat ya, siapa tahu dia belum sadar tadi ya Kak ya. Hidupkan rohmu mana adik-adikku ya, hidupkan saat teduh kamu, ibadah Iya. kamu hari ini. Tuhan ya. udah menyembuhkan, menyucikan ya Kak ya kita Iya, semua. Di Allah darah yang kita ya hidup. Kak ya. Betul. Jadi kita hidupkan yuk. Semangat yuk hidup yuk. Ya, hidupkan kebaktian ini. Oke Oke deh deh. Kak, kalau gitu kita juga mau menyatakan apa namanya? Kasih Bukti cinta kasih kita ke Mm-mm. Tuhan ya Kak ya. Kita mau dengarkan firman-Nya, kita pengen tahu apa isi hati Tuhan. Kita akan katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berbicaralah supaya kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan, apa yang Kau mau Tuhan. Di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, Kau yang pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau mau Bapa. Kau yang tutup bungkus kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik semua, hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Silahkan adik-adik boleh membuka di Alkitabnya dari Yohanes 3 Perjanjian Baru ya, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yang sudah dapat adik-adik katakan amin ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah Amazing Grace. Adik-adik boleh bisa kita ucapkan bersama-sama. Tema kita minggu ini adalah Amazing Grace ya. Ini satu kalimat yang udah sering kita dengar ya adik-adik. Bahkan ada lagunya Amazing Grace yang biasa diputarkan ketika Natal. Kalau kita ke mall atau kemana, sering lagu ini diputarkan, apalagi kalau lagi bulan 12 atau bulan Natal. Amazing Grace artinya adalah kasih yang begitu luar biasa ya adik-adik. Kalau kita lihat ke Alkitab, katanya adik-adik, sebetulnya kata yang dipakai untuk grace itu adalah dari bahasa aslinya hen, katanya adik-adik. Jadi KHEN ya, artinya itu adalah menerima yang sebetulnya tidak layak diterima oleh orang itu gitu. Jadi sesuatu yang sebetulnya tidak layak dia terima tapi diberikan kepada dia, itulah kasih karunia. Jadi kalau kita lihat ketika kita mengatakan bahwa keselamatan kita adalah amazing grace, berarti sebetulnya kita tidak layak menerima keselamatan itu. Tetapi karena apa? Kalau kita lihat di ayat 16, karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Apakah kita layak mendapat anak yang tunggal itu? Enggak. Karena kita udah berdosa adik-adik. Sejak Adam dan Hawa dulu jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar firman Tuhan, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sejak saat itu Adam dan Hawa termasuk keturunannya semua sudahlah menjadi makhluk berdosa, sehingga tidak bisa lagi bersama dengan Allah karena Allah adalah suci, kudus gitu ya. Tetapi karena Allah mengasihi, jadi bukan karena manusia baik maka dia dikasihi, bukan, tapi memang karena Allah sendiri adalah kasih, dia mengasihi manusia dengan sempurna. Kalau adik-adik lihat di perjanjian baru, perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, salah satunya adalah tentang anak yang bungsu ya adik-adik. Kalau adik-adik ingat ceritanya gimana dia meminta harta orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup dan orang tuanya berhak mengatakan bahwa itu bukan harta anaknya, tapi ayahnya tetap memberikan sebagian dari hartanya kepada anak bungsunya. Dan mungkin itu harta yang ayahnya sudah sekian tahun bekerja keras dengan banyak mengeluarkan keringat dan bercucur air mata, mengelola harta sebanyak itu dengan kerja keras. Mungkin udah beberapa kali orang tuanya begadang atau sakit karena harus bekerja keras, tapi anak bungsu meminta itu dan menjualnya adik-adik. Tidak mengusahakannya, tidak membantu mengelolanya, tapi menjualnya. Dan uangnya apa yang dia lakukan adik-adik? Uangnya dia foya-foyakan, dia habis-habiskan uang itu. Bayangkan adik-adik, yang sudah diusahakan oleh ayahnya, dia habiskan dengan mudah. Anak yang bungsu kita tahu ceritanya bahwa di akhir cerita dia habis semua hartanya, bahkan juga makan pun dia sulit. Maka terbersitlah dalam pikirannya bahwa semoga aku bisa balik ke ayahku dan sebagai budaknya. Adik-adik dengar nih, sebagai budaknya. Jadi anak yang bungsu ini mengatakan, dia juga mengakui, dia juga sadar bahwa dia sudah berdosa kepada bapaknya. Adik-adik, dia juga sudah sadar, dia tahu dan sadar bahwa dia tidak layak di hadapan bapaknya. Dia tahu bahwa dia sudah melukai hati bapaknya. Dia tahu dia sudah menyakiti hati bapaknya. Dia sudah tahu dia berdosa terhadap bapaknya. Tapi dia bilang, bapakku orang baik, semoga jadi budaknya pun supaya aku bisa makan. Adik-adik, itulah faktanya. Jadi sebaiknya seperti apa? Yang layak bagi dia adalah dia memang jadi budak gitu. Karena dia udah berdosa terhadap bapaknya. Dia sudah melukai hati bapaknya. Secara perbuatan dia sudah setara dengan budak.
Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menyampaikan bahwa begitu dia masih jalan dengan rasa takut mungkin ya adik-adik, aduh nanti ditolak atau dipermalukan Bapak gimana ya, atau hamba-hamba yang lain atau abang akan waduh jadi cemoohan. Tapi karena mungkin dia udah gak mungkin lagi hidup menjaga ternak di tempat sebelumnya, dia memutuskan jalan. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya adik-adik melihat dari jauh, dan bapaknya yang berlari, bukan dia yang berlari ke bapaknya, bapaknya yang berlari kepada dia dan memeluk dia. Adik-adik, apa yang dia katakan anak bungsu itu? Dia katakan bahwa bapakku telah berdosa, terimalah aku menjadi budak, atau ya jadikan aku budak lah. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Enggak. Bapaknya bersihkan dia, kasih jubah terbaik, pasangkan cincin adik-adik, dan bikin pesta. Dia dikembalikan posisinya sebagai anak. Apakah karena anak itu layak menerima itu? Enggak, dia tidak layak menerima itu. Tapi bapaknya lah yang orang baik, bapaknya lah yang penuh kasih. Itulah grace adik-adik. Jadi kenapa kita selamat? Kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Apakah karena kita orang baik? Enggak. Makanya firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan. Dan kalau kita kembali ke ayat ini adik-adik, di ayat 14 disebutkan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Adik-adik ingat kisah ini? Kita mungkin ingat ya, di Bilangan 21 diceritakan di sana bagaimana orang Israel menggerutu kepada Tuhan adik-adik. Mereka tuh sudah selama di Mesir mereka sudah dijajah dengan habis-habisan, mereka bahkan anak-anak laki-lakinya dibunuh adik-adik. Sedemikian luar biasa penderitaan mereka sampai mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi begitu mereka sekarang dibawa keluar dari Mesir dan di padang gurun, mereka mengeluh adik-adik. Mereka menggerutu, banyak komplain, banyak mengeluh. Bahkan mereka mengatakan, mengapa kau membawa kami keluar dari tanah Mesir kepada Musa? Adik-adik, itulah bangsa Israel, dan mungkin kita juga seperti itu gitu ya, dimana kita memberontak terhadap Tuhan. Dan ya kita lihat pada waktu itu Tuhan mengizinkan ular-ular tedung untuk memagut mereka. Dan katanya adik-adik ular tedung ini adalah salah satu jenis ular yang berbisa gitu. Dan di Alkitab juga disebutkan bahwa banyak di antara orang Israel yang mengeluh itu yang meninggal adik-adik karena memang ular berbisa. Melihat situasi itu ternyata orang-orang Israel jadi ketakutan dan mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa kepada Allah. Maka mereka bilang kepada Musa, Musa tolonglah berdoa kepada Tuhan supaya kami dimaafkan. Tapi kan ular-ularnya ada. Apa yang dilakukan adik-adik? Tuhan suruh kepada Musa, bikinlah ular tembaga dan dirikan di atas tiang. Dan barang siapa adik-adik, barang siapa melihat ular itu akan sembuh. Bagi yang belum meninggal ya adik-adik, luar biasa. Hanya dengan melihat saja. Jadi mungkin gimana ya perasaan waktu itu sudah dipagut nih, dan teman-teman kita bilang lihat tuh ular itu gitu, dan kita bilang masa lihat ular aja sembuh gitu ya. Tapi orang-orang yang melihat sembuh. Itulah artinya apa? Dia percaya bahwa dengan melihat itu aja sembuh. Tidak harus dengan diolesi dengan obat atau mungkin dipencet supaya keluar bisanya, enggak seperti itu. Tapi dengan percaya dan melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu melihat ular tembaga, mereka akan hidup. Dan kata firman Tuhan hari ini ya sama seperti ular tembaga itu, mirip-mirip Yesus seperti itulah. Ditinggikan dia saudara sekalian, dipasung, disalibkan di kayu yang tinggi di bukit Golgota yang memang dia berbentuk bukit, dan ditaruh lagi di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepada dia, sama seperti orang Israel yang percaya untuk melihat ular tembaga saja dan sembuh, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kalau kita lihat bahwa disebutkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal adik-adik. Dan hari Jumat depan kita akan memperingati ya kematian Tuhan Yesus di kayu salib gitu. Bagi orang Kristen, bagi kita pengikut Yesus, kematian salib itu adalah menjadi satu bukti betapa Yesus mengasihi kita. Dan kalau di Yesus tidak mati juga, maka kita tidak bisa selamat saudara dan adik-adik semua, karena keselamatan kita karena darah Yesus yang tercurah gitu ya. Dan kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena begitu besarnya sayangnya kepada dunia ini, kepada manusia. Ya sama seperti ayah itu sangat sayang kepada anaknya yang bungsu, maka apapun yang anak bungsunya mungkin secara
manusiawi itu sudah tidak pantas dia terima, tapi tetap diberikan oleh Bapaknya. Karena apa? Karena itulah grace. Makanya adik-adik, kita sebagai pengikut Yesus mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Maka mari kita memiliki dan mengingat tentang amazing grace itu, gitu ya. Dan disebutkan di ayat 17, bahkan adik-adik, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi. Jadi Yesus itu meskipun dia setara dengan Allah ya, maksudnya dia memang Allah itu sendiri, tapi dia tidak datang sebagai hakim gitu ya, tetapi dia datang sebagai apa? Untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkannya. Dan barang siapa yang percaya, kembali lagi adik-adik, apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sebagai pengampun dosa kita? Apakah kita sudah mengakui bahwa dia juga bangkit dari antara orang mati? Maka kita tidak akan dihukum, karena kita akan bersama-sama dengan dia. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tapi siapa yang tidak percaya, maka ia berada di bawah hukuman. Adik-adik, itulah tema kita minggu ini tentang amazing grace. Dan Allah sudah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa untuk kita ya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Mungkin ada beberapa kisah ya adik-adik. Kalau kisah pertama itu ada cerita pertama, ada A namanya ya, dia seorang mahasiswa gitu. Terus dia punya teman baik namanya B gitu. Si A ini meminjam uang kepada B karena uang bulanannya belum dikirim nih orang tuanya gitu ya. Jadi tolonglah pinjam dulu uangnya 300.000 gitu. Maka singkat cerita, B meminjamkan uang 300.000. Maka ketika tanggal 2 orang tua si A mengirim uang bulanan kepada A, maka dia perlu membayar ya seberapa besar? Ya 300.000 gitu ya. Karena memang itulah yang pantas, itulah yang layak gitu ya, diberikan sesuai dengan haknya gitu ya. Tapi ada yang kasus kedua adik-adik gitu ya. Ada satu orang yang punya utang yang besar gitu, sampai dia nggak sanggup melunasi utangnya gitu, dan utangnya besar sekali. Dan si pemilik utang mengatakan bahwa kalau begitu juallah dia dan keluarganya, jadikan mereka budak, dan itu menjadi penutup utang dia. Dan dia sangat memohon belas kasihan dari Tuhan itu, dan dia katakan, Tuhan jangan begitu, saya akan berusaha membayar utang saya, kasihan anak istri saya kalau kami harus jadi budak. Dan Tuhan ini karena bermurah hati adik-adik, bukan hanya dia memperpanjang waktu untuk mengutang, malah dia menghapuskan utangnya yang begitu besar. Adik-adik, itulah yang disebut dengan karunia gitu ya. Dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia amazing grace yang begitu luar biasa? Maka sikap kita adalah, mari kita juga miliki kasih kepada Tuhan. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Ketika Tuhan katakan, jadilah orang yang rendah hati, mari kita jadi orang rendah hati. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Mari kita menjadi orang yang berkata-kata yang membangun, kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang kasar dan menghina orang lain. Ketika Tuhan katakan bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Mari kita rajin belajar adik-adik. Ketika ada tugas, mari kita lakukan dengan baik. Kita anggap itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Sudah seberapa berusaha kita mengasihi orang tua kita? Apakah kita sudah menunjukkan kasih kita kepada mereka melalui hal-hal sederhana? Mungkin ya kita tahu orang tua kita ada yang mungkin tidak suka dengan perantakan. Sudahkah kita berusaha membantu supaya rumah tidak berantakan? Ketika orang tua kita baru capek pulang dari mana, macet-macetan di jalan dan dengan capek, apakah kita dengan sudah menunjukkan membukakan pintu dan membuatkan minuman, mungkin teh manis saja yang sederhana untuk mereka minum? Sudahkah kita menunjukkan itu? Bagaimana kepada saudara kita, kakak dan adik kita? Apakah kita sudah menunjukkan kasih dan kepedulian dan perhatian kepada mereka? Bagaimana dengan teman-teman kita? Mereka juga manusia. Bagaimana dengan tetangga kita? Maka sebagai anak Tuhan, kita mengakui bahwa dan kita puji Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan. Amazing grace. Dan mari kita juga belajar dalam hidup kita untuk bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Amin. Mari kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa, yang tak berharap imbalan, dan begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kematian Yesus menjadi bukti bahwa betapa Tuhan
sangat mengasihi manusia dan dunia ini. Ajar kami juga Tuhan untuk mensyukuri itu dan juga bisa menjadi orang yang berbagi kasih bagi orang lain. Terima kasih Bapa, berkati terus kami semua, berkati orang tua, berkati negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, untuk hafalan kita diambil dari Perjanjian Baru juga. Silahkan dibuka di 1 Korintus 15 ayat 10a. Adik-adik silahkan dibuka di 1 Korintus 15 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya adik-adik, alamat dan isinya 1, 2, 3 ya. 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sekali lagi kita baca isinya saja, 1, 2, 3 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sukacita. Oke, kita sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan ya Kak ya. Amazing ya. Ya, amazing banget. Amazing Gerace. Keren banget nih Kak ya, amazing banget deh ya. Pesannya amazing banget ya, tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang harus kita tanggapi dengan apa ya, kasih kita juga yang tulus gitu Harus sama timbal Tuhan. balik juga ya Kak ya, kita Iya. harus dua arah ke Tuhan. Jangan kita minta doang tapi kita nggak ada hatinya buat Tuhan ya Kak ya. Betul. Jadi salah satunya juga dengan cara memberi nih, Iya. memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Betul. kita mau kasih Sekarang kita mau angkat satu pujian, Amazing Grace. Untuk kolektornya bisa diserahkan ke gereja ya. Yap. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I saw. Was blind, but now I see. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar buat hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh meneladani kasih-Mu Tuhan, dan boleh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan dari sebelumnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat keluarga kami, kesehatan kami, sekolah kami Tuhan Yesus. Kesehatan kami juga Tuhan, akhir-akhir ini mungkin tentang corona Tuhan, Kau yang boleh berikan, curahkan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
semuanya. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Dadah.